Siapa kamu? Kenapa kamu begitu bersemangat membela Sudawirat? Saya putra Romo Jayadipa, Tuan Patih. Oh, Apa yang saya katakan sama sekali bukan pembelaan. Tapi semua yang saya amati dari pendekar Sudawirat. Maaf Gusti. Jangan-jangan Sudawirat yang tuan-tuan ceritakan adalah Sudawirat yang lain. Dia murid Durgandini. Tapi dia juga pernah menjadi murid Empu Lingsir. Dewa. Berarti benar dia. Iya Gusti. Maaf Tuan Patih. Oh, Kita istirahat dulu. iya. Silakan duduk. maaf. Silakan. Terima kasih. Oh ya, berapa jumlah rombongan Tuan Prabu? Cerita dimulai dari kerajaan Malwapati, setelah kembali dari pertemuannya dengan Prabu Jayadipa yang bersembunyi di perbatasan hutan. Patih Batik Madrim pun langsung menghadap Prabu Angling Dharma, lalu menyampaikan semua hal yang telah ia ketahui selama di sana. Dalam laporannya, Batik Madrim menyebutkan bahwa Bahadur dan Kasmala kini telah bergabung dengan Prabu Mahesa Tunggal di kerajaan Sawopitu. Ia juga mengabarkan bahwa Sudawirat yang dulunya dikenal sebagai pendekar yang kejam, sekarang dengan sukarela malah membantu Prabu Jayadipa tanpa mengharapkan bayaran apapun. Mendengar kabar itu, Prabu Angling Dharma merasa tidak percaya. Ia sangat meragukan bahwa seseorang seperti Sudawirat bisa berubah menjadi baik dan tulus. Namun Batik Madrim berpendapat bahwa mungkin saja Sudawirat berubah setelah berselisih dengan gurunya Durgandini. Mungkin dari situ, ia mulai menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini. Anak itu terlahir tidak dikehendaki oleh ibunya. Hasil perkosaan pendekar bejat Sudamani. Dia dibesarkan dengan hawa dendam terhadap Sudamani. Mau tidak mau, watak buruk gurunya Durgandini juga melekat pada anak itu. Kalau benar Sudawirat sudah berubah, pasti ada penyebabnya yang membuatnya dia menjadi begitu. Atau mungkin karena pengaruh dari pengasuhnya, yang kemudian dia jadikan istrinya. Istrinya itu adalah adik dari Pria Mitra, menantu Ki Parunwaja. Ya, bisa jadi. Tapi kita harus selalu waspada. Sementara itu kita beralih di kerajaan Sawopitu, di mana kegelapan telah menyelimuti seluruh penjuru negeri. Sihir hitam milik Bahadur kini mencekam kuat, membuat seluruh istana terjebak dalam teror yang tak berkesudahan. Para pasukan raja dan permaisuri tak pernah lepas dari bayang-bayang kehadiran para dedemit makhluk gaib pengikut setia Kasmala dan Bahadur. Hari-hari di kerajaan itu dipenuhi rasa takut yang menggantung di udara. Permaisuri merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tiada ujung, gelisah karena gangguan makhluk halus yang semakin menjadi-jadi. Dan disitulah kesalahan besar telah dibuat. Keputusan Prabu Mahesa Tunggal yang telah menjadikan Bahadur dan Kasmala sebagai sekutu kini malah menjadi bumerang mematikan bagi mereka sendiri. Raja Gadungan Mahesa Tunggal pun hanya menjadi boneka, karena seluruh kendali kerajaan telah diambil alih oleh bangsa jin dan kekuatan sihir hitam. Sawopitu bukan lagi kerajaan yang berwibawa baginya, melainkan tempat angker yang dikuasai oleh kegelapan. Siluman-siluman itu mengganggu lagi. Saya bisa mati ketakutan kalau tiap hari diganggu begini, Kanda. Kurang ajar. Kasmala sudah berjanji akan menghukum anak buahnya yang kurang ajar kepada kita. Saya benar-benar sudah tidak tahan, Kanda Prabu. Kanda Prabu Mahesa Tunggal sudah dikuasai tukang sihir itu. Saya tidak tahu kemana negeri ini mau dikayu. Kedaton sudah seperti sarang dukun. Bukan tidak mungkin. Seluruh prajurit akan dipecat, digantikan oleh para demit dan siluman. Dan scene berganti, di sebuah hutan kawasan puncak gunung Ciremai Sudawirat dan Uyut Sawega terlihat sedang mencari jamur untuk keperluan makan malam mereka. Sudawirat yang sudah beberapa hari di sana semenjak kepergiannya meninggalkan rombongan Prabu Jayadipa, ia pun kemudian menceritakan dilema besar yang sedang ia hadapi kepada Uyut Sawega. Bahwa ia merasa takut dan bimbang, apakah perlu kembali bergabung dan membantu Prabu Jayadipa. Ia tak mau kalau hanya gara-gara ada dirinya nanti di rombongan Prabu Jayadipa, maka Malwapati akan menolak untuk memberikan bantuan kepada Prabu Jayadipa tersebut. Mengingat kesalahan besar yang pernah ia lakukan di masa lalunya sangat kejam dan brutal sekali. Ia tak mampu melupakan itu semua, yang membuatnya enggan sekali bertemu dengan orang-orang Malwapati. Rasa dilema pun terus muncul pada diri Sudawirat, ketika Sang Uyut kembali menasehatinya. Sudawirat pun menjadi bimbang hatinya, antara ia berhenti di sana atau kembali melanjutkan jalannya untuk tetap mendukung Prabu Jayadipa dalam menegakkan keadilan. Prabu Jayadipa benar-benar memerlukan bantuan Malwapati. Saya tidak mau kalau hanya gara-gara saya,
Prabu Angling Dharma tidak mengizinkan mereka tinggal dan mengusir mereka dari Malwapati. Kasihan mereka, Uyut. Kasihan. Wirat, kamu yakin? Kalau kamu tidak bersama Raja Pelarian itu, maka Prabu Malwapati itu pasti akan mendukungnya, hah? Dan kembali ke Malwapati, saat itu Prabu Angling Dharma sedang membahas persoalan yang terjadi di kerajaan Sawopitu. Ia ditemani oleh Batik Madrim, Suliwa, dan Senopati Prabaskara. Mereka membicarakan pertentangan antara Prabu Jayadipa dan Prabu Mahesa Tunggal yang kini tengah memperebutkan kekuasaannya. Prabu Angling Dharma belum bisa memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun, karena Mahesa Tunggal diketahui bersekutu dengan Bahadur dan Kasmala, dua orang yang telah menjadi musuh besar bagi Malwapati, maka Prabu Angling Dharma memutuskan untuk mendukung Prabu Jayadipa. Batik Madrim lalu menyarankan bahwa lebih baik jika Prabu Jayadipa segera diundang ke istana Malwapati. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang raja meskipun sedang tersingkir, yang saat ini ia bersama rombongannya sedang berada di wilayah Malwapati yang statusnya pun juga dianggap sebagai tamu negara. Dan akhirnya atas perintah sang Prabu, pasukan Malwapati pun segera dikirim untuk menjemput Prabu Jayadipa. Ya, undang saja mereka. Dengan begitu, kita bisa mendengar alasan dari pihak mereka. Maaf Gusti Prabu. Sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah munculnya Sudawirat di sana. Bagaimanapun juga, ini masih menjadi ganjalan Gusti Prabu. Meskipun putra Prabu Jayadipa telah menceritakan bahwa perilaku Sudawirat sangat berbeda dengan yang kita kenal. Tidak apa-apa, Liwa. Saya yakin, Sudawirat pasti tidak akan berani datang lagi ke Malwapati. Kalau dia datang dan membuat keonaran di sini, saya bersumpah tidak akan membiarkan dia lolos. Tak lama kemudian, Prabu Jayadipa bersama para punggawanya pun datang dan disambut dengan suasana yang hangat dan penuh rasa hormat. Setelah berbincang sejenak, Prabu Angling Dharma menyampaikan bahwa ia akan membantu Prabu Jayadipa merebut kembali singgasananya yang telah dikuasai oleh Mahesa Tunggal. Keputusan tersebut disambut gembira oleh Prabu Jayadipa dan para pengikutnya. Mereka merasa senang karena perjuangan mereka kini mendapat dukungan dari Malwapati. Semangat mereka pun semakin berkobar untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Namun, sebagai seorang raja yang bijaksana dan memikirkan keselamatan rakyat, Prabu Angling Dharma menegaskan bahwa ia tidak akan melibatkan banyak pasukan dalam perang terbuka. Ia telah menyiapkan siasat khusus yang nantinya akan dilakukan bersama Suliwa dan Batik Madrim. Rencana sang Prabu adalah langsung menyerang sumber kekacauan itu, yakni Bahadur dan Kasmala. Jadi, siapa yang akan berperang, Raya Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Suliwa. Sumber malapetaka yang akan kami perangi adalah Bahadur dan Ki Kasmala. Baru sesudah itu Prabu Mahesa Tunggal. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Dan di malam itu, di tengah malam yang sunyi saat angin hanya berbisik pelan di sela dedaunan, Prabu Angling Dharma pun bersimpuh dalam semedi yang khusyuk. Dengan hati penuh harapan, ia memohon petunjuk dan pertolongan kepada sang dewata. Ia ingin menundukkan dua penyebar kehancuran, penyihir laknat Bahadur dan Kasmala, yang tak henti-hentinya menabur angkara murka, terutama di bumi Malwapati dan sekitarnya. Meditasi ritual yang tulus dari sang Prabu akhirnya benar-benar menembus langit, hingga menggugah para penghuni hayangan. Atas restu sang dewata, alam pun menjawab. Seketika, dari langit muncul cahaya menyilaukan yang memancar bagai kilat suci, sebuah anugerah sakral berupa kurungan penjara langit. Kurungan ini bukan sembarang pusaka. Ia berpijar laksana bara surga, melegenda di jagat para dewa dan hanya diberikan kepada sosok terpilih. Dengan pusaka tersebut, Prabu Angling Dharma kini memiliki senjata pamungkas. Penjara langit akan mampu melumpuhkan dan menyegel kekuatan sihir Bahadur dan Kasmala, memenjarakan mereka dalam kurungan abadi, yang siap melesatkan mereka keluar dari bumi menuju kehampaan angkasa, jauh dari peradaban manusia. Terima kasih Dewata. Hamba akan laksanakan. Gusti Prabu pasti marah karena kita kumpul di sini. Jangan sampai apa ini? Di sebuah ruangan kedaton Sawopitu, terlihat Prabu Mahesa Tunggal tengah marah pada para pasukannya. Mengapa mereka berkumpul tanpa ada yang menghadap? Padahal di balai istana sedang ada rapat. Apa yang sedang terjadi, Vegananda? Sang Patih pun kemudian mengungkapkan alasan sebenarnya. Mereka semua takut, bukan pada sang Prabu, melainkan pada dua sekutu yang belakangan menjadi ancaman, yakni Bahadur dan Kasmala. Salah seorang pasukan pun menambahkan, ketakutan mereka tumbuh sejak Senopati Diwangkara mengalami nasib buruk akibat ketegangan di istana melawan Bahadur. Mendengar semua itu, Mahesa Tunggal pun terdiam.
Tatapannya kosong, wajahnya menyiratkan beban berat. Ia sadar, tekanan yang sama kini menghimpit dirinya. Dua penyihir yang dulu dianggap kuat, justru perlahan mencengkeram kerajaannya. Dengan nada pelan, Prabu mengakui kebenaran kata-kata mereka. Ia butuh saran. Vegananda pun angkat bicara, menyuarakan keresahan yang selama ini dipendam. Kemenangan atas musuh tak ada artinya bila mereka harus tunduk pada dua penyihir licik tersebut. Patih Vegananda mengusulkan satu langkah berani, agar memutuskan hubungan dengan Bahadur dan Kasmala, dan memanggil kembali pendekar Priamitra. Prabu Mahesa Tunggal akhirnya menyetujui, dan tanpa menunggu lama, Patih Vegananda pun segera berangkat menuju Gunung Kencana menjemput Priamitra karena itulah harapan terakhir untuk perlindungannya. Apa ini bukan penghinaan buat saya? Dibutuhkan, saya dipanggil. Tidak kepakai, langsung dibuang. Tenang dulu, pendekar. Begini. Tidak. Saya tidak mau dianggap enteng. Tidak ada maksud kami untuk mengecilkan atau menganggap enteng Tuan Pendekar. Kalau itu yang terjadi, buat apa saya kemari? Itu. Maaf, saya menengahi. Apa tidak ada pendekar lain, Gusti Patih? Hanya ajian Rawa Rontek yang mampu mengusir Bahadur. Kami yakin itu. Kakang, suka atau tidak suka, Kakang harus membuktikan kekuatan ajian Rawa Rontek. Bahadur. Hari itu di Malwapati, Prabu Anglingdarma mulai membuka rencana penyerangannya ke kerajaan Sawopitu. Ia telah menyusun strategi bersama Patih Batik Madrim dan Suliwa. Waktu yang dipilih pun sangat diperhitungkan, mereka akan bergerak saat terjadi kekacauan di Sawopitu, ketika Bahadur dan Mahesa Tunggal berselisih satu sama lain. Dalam rencananya, Prabu Anglingdarma tidak hanya berniat untuk merebut kembali tahta bagi Prabu Jayadipa, melainkan juga ingin menumpas kejahatan yang selama ini mengganggu tatanan dunia. Ia bersiap menghadapi dua penyihir sesat yang menjadi sumber malapetaka, Bahadur dan Kasmala. Namun, Batik Madrim belum yakin bagaimana cara menaklukkan mereka yang terkenal sangat kuat dan berbahaya. Di saat itulah, Prabu Anglingdarma memperlihatkan sebuah pusaka yang sangat langka, Penjara Langit. Pusaka itu konon hanya dimiliki oleh para dewa dan mereka yang terpilih saja. Melihat benda tersebut, Batik Madrim dan Suliwa tak bisa menyembunyikan rasa takjub mereka. Mereka sadar, apa yang akan mereka hadapi bukanlah perkara biasa. Tapi dengan pusaka suci itu, harapan untuk mengalahkan para penyihir sesat mulai tampak semakin nyata. Bagaimana? Kalian masih ragu dengan kurungan berpijar di zaman dewa? Selamat datang, Priamitra. Sementara itu kita langsung menuju kerajaan Sawopitu, yang mana pada saat itu Priamitra telah tiba lagi di kerajaan tersebut dan kali ini ia ditemani istrinya. Sebelumnya ia telah diusir oleh Prabu Mahesa Tunggal, namun kini ia datang kembali karena mendengar kabar bahwa Bahadur menginginkan kehadirannya. Sebuah kabar yang sebenarnya adalah tipu muslihat dari Patih Vegananda. Dengan tekad yang kuat, Priamitra datang untuk menyelesaikan pertarungan yang belum tuntas. Ia berniat menghadapi Bahadur dan Kasmala, dua penyihir laknat yang telah banyak menebar kejahatan. Saat ia sedang mencari tahu keberadaan mereka, tiba-tiba muncul sesosok makhluk iblis yang merupakan utusan Bahadur. Tanpa banyak waktu, makhluk itu menyeret Priamitra pergi, membawanya langsung ke hadapan Bahadur dan Kasmala. Sementara itu dari kejauhan, Prabu Anglingdarma telah berada di sekitar wilayah itu bersama Batik Madrim dan Suliwa. Mereka mengamati situasi dengan tenang, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Semua pasang mata tertuju pada pergerakan musuh, dan kesiapan mereka semakin matang untuk melancarkan serangan nantinya. Kamu mencari aku, Priamitra? Hah? Apa kamu masih belum puas? Ya, aku mencari kalian, kutu busuk. Dan aku akan mengakhiri semua pertualangan yang tidak punya peri kemanusiaan. Ikat dia dengan jelat. Dan di saat itulah Priamitra pun akan segera memulai pertarungannya melawan para siluman suruhan Bahadur dan Kasmala. Sementara itu di dalam istana kerajaan, Prabu Mahesa Tunggal mulai diliputi rasa gelisah. Keresahan tampak dari raut wajahnya, seolah merasakan sesuatu yang buruk tengah terjadi di luar sana. Namun, Patih Vegananda mencoba menenangkannya. Ia yakin bahwa Priamitra dengan ilmu rawa ronteknya, mampu mengatasi ancaman dari dua penyihir itu. Meski begitu, Sang Patih tetap melarang rajanya melihat langsung keluar, mengingat pengalaman pahit yang pernah terjadi pada Senopati Diwangkara yang tewas karena sihir mematikan Bahadur. Dan di luar kedaton pun pertempuran terus berlangsung. Priamitra sempat terperangkap dalam ikatan sihir yang dilancarkan oleh para pasukan iblis Bahadur.
Namun, Padmasari, sang istri dengan sigap melemparkan serbuk beracun miliknya ke arah para iblis tersebut. Dalam sekejap, sihir mereka pun terpatahkan dan pria mitra berhasil bangkit serta menumpas mereka satu persatu. Kemarahan Bahadur pun memuncak, ia akhirnya turun langsung ke arena pertempuran dan melancarkan serangan brutal terhadap pria mitra. Dalam pertarungan fisik Bahadur jelas kalah jauh. Ia hanyalah seorang penyihir, sedangkan pria mitra memiliki ilmu kanuragan yang murni dan kuat. Saat Bahadur hendak mengeluarkan siluman dari dalam perutnya, pria mitra sudah lebih dulu segera menusukkan pasak beracun yang telah disiapkannya. Serangan itu akhirnya menggagalkan niat sang penyihir laknat tersebut. Merasa terdesak, Bahadur dan Kasmala kemudian segera menggunakan sihir andalan mereka. Tubuh-tubuh kembaran muncul di sekeliling mereka, menciptakan ilusi untuk mengelabuhi lawan. Sementara itu, tubuh asli keduanya mulai mundur perlahan, mencoba melarikan diri dari gelanggang pertempuran. Nah, ini kesempatan yang kita tunggu. Ya, Mereka lari ke arah Kedaton. Suliman, tunggu di sini. Iya, Gusti. Lihat akhir dari perkelahian mereka. Baik, Gusti. Kanapati, ya, mari ikut saya. baik. Setelah berhasil meloloskan diri dari gelanggang pertarungan, Bahadur dan Kasmala pun mendarat di depan Kedaton Sawopitu dengan wajah penuh murka. Rasa marah mereka memuncak, sebab mereka merasa telah dimanfaatkan dan diadu domba dengan pria mitra oleh Prabu Mahesa Tunggal. Dalam kemarahan yang membara, keduanya pun memutuskan untuk menghancurkan Kedaton beserta seluruh isinya. Dengan gerakan cepat, Bahadur mulai merapal mantra. Api menyala dari telapak tangannya, bersiap melahap bangunan di depannya. Namun, sebelum nyala api benar-benar dilepaskan, langit di sekitarnya mendadak berubah gelap. Petir menyambar keras, disusul hujan deras yang turun begitu saja. Api sihir Bahadur langsung padam seketika, tak mampu bertahan dalam guyuran deras yang tiba-tiba datang itu. Bahadur pun langsung terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah hujan, dua sosok muncul perlahan dari bayang-bayang, Angling Dharma dan Batik Madrim. Ternyata, kekuatan Angling Dharma lah yang memanggil hujan dan petir itu, menggagalkan rencana jahat Bahadur tepat pada waktunya. Melihat kehadiran Angling Dharma, amarah Bahadur semakin memuncak. Ketegangan di antara mereka terasa kuat, seolah udara pun menjadi berat. Bahadur menatap tajam ke arah sang Prabu, penuh kebencian dan rasa tidak terima. Tapi Angling Dharma tetap tenang, dengan sikap tegas dan penuh wibawa, bersiap menghadapi dua penyihir sesat yang kini sudah kehilangan kendali. Bahadur yang diliputi emosi benar-benar tak bisa menahan amarahnya. Ia pun menghina kehadiran Angling Dharma dan menganggap remeh kekuatan sang Prabu. Angling Dharma kemudian langsung mengancam Bahadur untuk memenjarakannya di penjara langit, namun Bahadur pun malah terus-terusan menghina perkataan Raja Malwapati tersebut. Karena baginya, penjara langit hanyalah milik para dewa dan tak layak berada di tangan manusia seperti Angling Dharma. Hanya dewa yang mempunyai penjara langit. Hah? Dengan sihirku, aku mampu menciptakan sapu halilintar yang dapat mengantarmu keluar angkasa. Ah! Penjara langit. Awas kau Angling Dharma, tunggu pembalasanku. Awas kau Angling Dharma, kami akan kembali lagi untuk menghancurkan negerimu. Awas kau! Luar biasa. Tidak kusangka pria mitra dan Padmasari melakukan ini. Kemana Kasmala dan Bahadur yang asli? Terima kasih Dewa. Semoga mereka menyadari dosa-dosanya dan mau merenung kesalahan-kesalahan mereka. Kamu boleh berharap, Sang Prabu. Tetapi di langit yang hitam akan tetap hitam. Dan yang hitam akan menghitamkan yang hitam. Tunggu saja. Pada saatnya nanti akan kudobrak penjara langit itu. Akulah sisa-sisa kelembuk jahat. Rahwana, Mahal